Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CB Lintas Timur semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah cerita yang diceritakan oleh teman kita yang baru mengirimkan ceritanya melalui email. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2018 silam, sebelum COVID melanda negara api. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita simak. Pada suatu hari, Wawan dan Anto itu berencana untuk menghabiskan akhir tahun di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Jadi pada tanggal 25, Wawan dan Anto bertemu, ngopi-ngopi bareng di Palembang. Lalu mereka merencanakan untuk melaksanakan touring ekspedisi ke Sumatera Barat. Akhirnya disepakati tanggal 28 mereka berangkat dari Palembang menuju ke Sumatera Barat menggunakan 2 motor sendiri-sendiri. Tanggal 28 Desember 2018, Wawan dan Anto berangkat dari Palembang melalui jalur Jambi dan menuju ke Pekanbaru, karena mereka sengaja mengambil jalur dari utara. Itu tujuannya agar banyak destinasi wisata yang bisa dilalui, sehingga mereka sengaja mengambil berangkat dari Jambi ke Pekanbaru dan mereka akan menuju ke Bukit Tinggi. Malam pertama mereka habiskan di kota Pekanbaru. Perjalanan lancar, tidak ada halangan apa-apa, mereka berdua. Lalu mereka paginya, hari kedua berarti mereka berangkat jam 8 pagi dari Pekanbaru menuju ke Kelok 9. Nah, sampai di Kelok 9 ini sekitar jam 1 siang mereka berdua sampai di Kelok 9. Nah, di Kelok 9 inilah mereka bertemu dengan biker lain yang kebetulan dari Pulau Jawa. Mereka ini berangkat dari awal bulan Desember dan mereka sudah ke 0 km Aceh, dan ini adalah perjalanan mereka pulang menuju ke Pulau Jawa. Dan hari itu kebetulan bertemu dengan Wawan dan Anto di Kelok 9. Biasalah sesama biker saling menyapa, saling bertanya dari mana asal usulnya dan sebagainya. Akhirnya pada saat ngopi bareng mereka bersepakat nih. Nah, biker yang dari Jawa ini namanya Joko dan Andi. Joko dan Andi ini kebetulan memakai 2 kendaraan juga yang pada saat itu tujuan mereka juga ingin dang. Karena tahu Wawan dan Anto ini pengen ke Bukit Tinggi, maka mereka pun bermaksud untuk bareng saja, riding bareng ke Bukit Tinggi. Sekitar jam 2:30 sore mereka melanjutkan perjalanan menuju dari Kelok 9 menuju ke Bukit Tinggi. Perjalanan dari Kelok 9 ke Bukit Tinggi ini sudah terasa sangat sejuk dan sangat enak. Nah, pada saat sedang turun ini tiba-tiba Joko ini mengerim mendadak. Nah, kata Joko, perasaan Joko ini dia melihat ada kucing menyeberang, sedangkan yang lain itu tidak melihat apa-apa gitu di jalan itu, tidak melihat ada kucing yang menyeberang atau apa. Tapi Joko ini kebetulan ada di depan dan dia melihat ada kucing menyeberang.
Akhirnya karena Joko ini tadi di depan seperti itu, akhirnya diputuskanlah si Wawan yang maju ke depan, diikuti oleh Andi ya, Joko, baru Anto di belakang sendiri. Nah, pada saat perjalanan ini motor si Joko ini memang kelihatannya kayak berat sekali gitu. Kayak berat sekali, sehingga perjalanan jadi lambat. Waktu maghrib tiba itu mereka baru sampai di sebuah kota ya. Dan perjalanan menuju ke Bukit Tinggi ini kalau dilihat di Google Map itu masih sekitar 3 jam lagi. Itu dengan kondisi normal, karena motor Joko yang kelihatan berat seperti itu, kemungkinan prediksi Wawan itu kemungkinan bisa sampai ke Bukit Tinggi itu bisa sampai jam 11 malam. Tapi tidak apa-apalah, ini risiko perjalanan. Akhirnya mereka sholat maghrib, jam 7:30 mereka mencari makan, jam 8 mereka memulai perjalanan lagi, melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan dari kota yang mereka singgahi sholat maghrib ini menuju ke Bukit Tinggi ini cukup sepi jalannya, cukup sepi dan berkelok-kelok, sehingga mereka ini memutuskan untuk ya jalan beriringan ya, beriringan. Nah, Wawan di depan diikuti si Andi, Joko, lalu Anto. Ya, tiba-tiba si Joko ini ngebut, terus mau sejajar dengan Wawan. Nah, dia bilang, nanti kalau ada warung kopi kita berhenti dulu, katanya. Oh, oke lah kalau gitu. Tapi setelah sekian lama berjalan tidak ada warung kopi sama sekali. Nah, tiba-tiba itu si Anto ngebut dan memberhentikan si Wawan yang di depan sendiri ya. Anto posisi di belakang sendiri, langsung mengambil posisi di depan dan menghentikan si Wawan. Wawan pun segera menghentikan motornya, menepikan motornya. Ternyata motor Andi ini mengalami trouble. Nah, setelah dicek ternyata pengapian motor si Andi ini hilang. Tempatnya sepi, nggak ada rumah, jangankan bengkel ya, rumah penduduk saja tidak ada di situ. Sepi sekali, dan hanya ada beberapa truk yang lewat. Tidak ada mobil kecil, motor itu tidak ada yang lewat. Padahal waktu itu masih sekitar jam 10 malam. Akhirnya mempertimbangkan beberapa hal, setelah dicek-cek, mereka menyimpulkan ada kemungkinan CDI motor si Andi ini mati, sedangkan tidak ada cadangan, spare part cadangan yang mereka bawa untuk CDI ini. Nah, akhirnya Wawan dan Antoni bersepakat, ya sudah gini aja, kalian nunggu di sini, Joko dan Andi nunggu di sini, kami tak nyari CDI gitu. Akhirnya Wawan dan Anto mereka berjalan berdua mencari bengkel terdekat yang bisa ditemui. Nah, pada saat Wawan dan Anto sudah pergi sekitar setengah jam, itu Joko dan Andi mencoba untuk memperbaiki motornya. Ternyata motor Andi ini bisa hidup, ya, bisa hidup walaupun kadang-kadang tersendat-sendat gitu, tapi masih bisa jalan. Jadi akhirnya Joko dan Andi ini memutuskan untuk ya jalan pelan-pelan, toh nanti kalau Wawan dan Anto kembali mereka pasti akan papasan gitu. Sehingga akhirnya Joko dan Andi ini kembali meneruskan perjalanan. Nah, pada saat sedang meneruskan perjalanan inilah, tidak jauh dari tempat mereka trouble tadi, terlihat ada sebuah cahaya gitu, ada kayak rumah begitu. Ketika mereka mendekat ke situ, benar di situ ada sebuah warung.
Akhirnya Joko dan Andi pun memutuskan untuk berhenti di situ, motornya ditaruh di pinggir jalan karena ini warungnya agak masuk nih, agak masuk tapi masih terlihat dari jalan gitu. Nah, benar, di sana datanglah, itu ada warung tua yang di situ rame, ada sekitar 5 apa 6 orang laki-laki yang sedang ngopi di situ. Nah, akhirnya Joko dan Andi ya berbasa-basi di situ, menyapa orang-orang di situ, tapi Joko ini udah merasa aneh karena orang-orang yang disapa di situ itu semuanya tidak ada yang membalas sapaan mereka. Muka mereka ini apa ya, kayak tanpa ekspresi begitu. Mereka hanya duduk diam gitu. Dan keenam orang itu semuanya melakukan hal yang sama dan mereka apa namanya, muka mereka itu semuanya sama ya kita akhirnya Joko juga mungkin memang orang sini seperti itu budayanya, akhirnya udahlah nggak masalah, yang penting mereka ini ngopi gitu ya. Akhirnya Joko ini memesan 2 cangkir kopi hitam. Akhirnya benar dibuatkan oleh yang punya warung, yang kebetulan pada saat itu terhalang apa ya, kayak semacam rak-rak yang di situ ada toples-toplesnya kayak gitu ya. Jadi disodorkanlah 2 cangkir kopi. Akhirnya Joko dan Andi ini menikmati kopi itu sambil merokok. Setelah habis 2 batang rokok, si Andi ini mulai gelisah gitu. Karena selama mereka di situ itu mereka tidak mendengar sama sekali ada orang yang berbicara. Bahkan yang punya warung pun pada saat dipesani kopi, memberikan kopi itu pun nggak berbicara sama sekali, nggak ada suara sama sekali. Jadi suasana warung itu hening sekali. Bahkan suara-suara hewan-hewan malam itu di warung itu tuh tidak terdengar sama sekali. Suara jangkrik, padahal itu kan ada di tengah kebun ya. Mereka tidak mendengar apapun gitu. Sehingga akhirnya Andi memutuskan untuk mengajak Joko, "Jok, sudah yuk kita lanjutkan aja perjalanan" gitu. Nah, pada saat Joko dan Andi ini ingin membayar gitu kan, Joko bilang, "Uni udah kopinya berapa?" Nah, datanglah si yang punya warung ini, seorang perempuan sudah cukup tua, rambutnya putih semua. Nah, mukanya si punya warung ini pun tidak berbeda dengan tamu-tamu yang ada di situ. Bahkan yang lebih menyeramkan itu muka si ibu yang punya warung ini itu pucat, matanya itu hitam semua, dan apa namanya, rambutnya itu sebagian menutupi mukanya. Agak merinding waktu itu Joko, tapi sudahlah, mereka mencoba bertanya, "Berapa nih kopinya?" gitu. Yang punya warung ini nggak menjawab, dia hanya menunjukkan tangannya seperti ini, 5 gitu ya, 5 jarinya itu. Sehingga Joko berkesimpulan bahwa mungkin 1 cangkir 5.000 gitu. Akhirnya si Joko ini mengeluarkanlah uang 20 ribuan, dikasihkanlah ke si penjual warung ini. Ternyata tidak diambil gitu. Akhirnya Joko berpikir, mungkin dia minta uang pas gitu ya. Akhirnya benarlah diambillah dari dompet 5 ribuan 2 lembar, dibayarkan ke yang punya warung ini. Nah, pada saat mengambil uang ini, Joko tuh melihat tangan si penjual ini yang punya warung ini itu kukunya panjang dan tangannya sangat pucat, putih. Joko di situ merinding parah gitu. Joko merinding parah. Nah, akhirnya mereka langsung cabutlah dari situ gitu. Mereka cabut dari situ. Nah, pada saat mereka cabut inilah
datanglah si Wawan ya, datang Wawan dan Anto karena melihat motor mereka terparkir di pinggir jalan. Wawan dan Anto ini datang. Nah, mereka ini celingukan nih, Wawan dan Anto celingukan mencari Joko dan Andi. Nah, pada saat itu Wawan dan Anto itu melihat Joko dan Andi itu ada di bawah pohon besar sedang duduk di batang kayu. Wawan dan Anto ini memanggil Joko sama Andi. Pada saat dipanggil itu mereka tidak menoleh sampai akhirnya mereka pun berteriak gitu ya. Nah, pada saat berteriak inilah Joko dan Andi baru menoleh gitu. Menoleh. "Wih, ngapain kalian di situ?" Akhirnya Joko dan Andi ini datanglah ke situ. Terus mereka fokus dengan motor si Andi yang tadi CDI-nya mati ya, karena Wawan dan Anto ini udah datang bawa CDI. Akhirnya digantilah, mereka ini fokus ya, tidak membahas apa-apa, mereka fokus memperbaiki motor si Andi. Nah, setelah selesai motor mereka hidupkan, akhirnya mereka matikan ya. Udah, nanti dulu pokok dulu sebat gitu ya, kata si Wawan gitu ya, karena agak capek. Nah, akhirnya disitulah Anto menanyakan ke Joko, "Kalian ngapain tadi di sana?" gitu. "Ngopi," katanya. "Kalian mau ngopi dulu apa?" kata si Joko ke Anto gitu. "Ngopi di mana?" katanya. "Emangnya kalian bawa kopi apa?" "Enggak, itu kan ada warung." gitu. "Mana ada warung?" Nah, Joko dan Andi ini ketika menoleh ke tempat yang tadi mereka ngopi, itu ternyata di situ warungnya sudah tidak ada. Dan di situ hanya terlihat pohon besar dan di bawahnya itu ada batang kayu yang melintang. Nah, akhirnya Joko nanya ke Anto, "Tadi kamu ngeliat nggak waktu saya masih di warung lagi bayar itu kamu datang?" "Enggak, aku cuma ngeliat kalian itu duduk di bawah pohon itu berdua menghadap ke kebun gitu, menghadap ke arah hutan gitu." Joko dan Andi ini bingung ya, tadi ada warung di situ, kami sempat ngopi gitu. Wawan ini kebetulan anaknya agak sedikit sensitif ya dengan hal-hal seperti itu, sehingga Wawan menyimpulkan ini, kalian ini tadi disasarin katanya gitu kan. Setelah tahu seperti itu, Joko dan Andi ini mual ya gitu ya, mual. Akhirnya mereka muntah gitu, karena mereka tahu tadi yang saya minum apa gitu, kalau memang itu bukan warung beneran gitu kan. Mereka muntah. Nah, pada saat mereka muntah ini nggak tahu apa yang mereka minum tadi ya, tapi yang keluar itu memang bukan kopi, tapi ya semacam apa ya, air yang nggak tahu, bau sekali gitu. Dan dua-duanya mengalami, semoga mereka muntah-muntah sampai keluar kayak hewan-hewan jentik-jentik nyamuk seperti itu. Nah, akhirnya si Joko dan Andi ini lemes ya di situ. Nah, tapi daripada mereka nih terus di situ ya, mereka tahu di situ tempatnya mistis gitu ya. Akhirnya mereka, ya sudah, kita lanjut aja perjalanan pelan-pelan. Akhirnya benar, mereka nih melanjutkan perjalanan. Motor Andi akhirnya kembali lagi, Wawan di depan, Joko, Andi, terus Anto di belakang sendiri mengawal mereka. Ya, mereka jalan. Nah, sampai di bengkel yang tadi Anto dan Wawan membeli CDI itu, kebetulan bengkelnya masih sudah tutup sih sebenarnya, tapi masih ada orang yang punya bengkel dan teman-temannya sedang nongkrong di situ, sehingga mereka akhirnya mampir ke situ untuk beristirahat. Karena Wawan dan Antoni tadi sudah sempat berkenalan, akhirnya mereka duduk di situ. Nah, pada saat disitulah mereka bercerita gitu, bahwa tadi Joko dan Andi itu sempat ngopi di sebuah warung dan tiba-tiba
saat mereka sudah membenerin motornya ini sudah benar, pada saat mengecek ke sana ternyata warungnya sudah tidak ada. Nah, jadi yang punya bengkel ini akhirnya bercerita bahwa benar di situ memang ada beberapa orang, terutama itu orang-orang yang lewat di situ yang bukan asli orang situ, itu sering mengalami hal yang sama, yaitu mereka ngopi di sebuah warung dan kejadiannya hampir mirip biasanya. Di situ banyak orang tapi orangnya tidak ada yang bicara. Bahkan dulu ada supir truk yang sempat bercerita, itu mereka sampai diperlihatkan penampakan wujud asli dari para penghuni yang ada di warung setan itu. Ya, katanya mukanya sangat menyeramkan, mukanya rusak. Nah, tapi memang menurut cerita itu tidak ada hal-hal yang aneh setelah kejadian itu. Mereka rata-rata biasa saja, dan orang-orang yang pernah mengalami ngopi di warung gaib itu pun sampai sekarang ya masih sehat-sehat aja, sehingga akhirnya Joko dan Andi pun merasa cukup lega gitu ya, karena memang tidak ada apa-apa. Nah, pada saat itu Wawan penasaran ya, akhirnya menanyakan ke orang-orang yang ada di situ, emang sebenarnya ceritanya apa sih Pak di situ? Jadi dulu itu memang di situ benar ada warung asli ya. Ada seorang ibu-ibu itu yang jualan di situ ya, karena dia kebetulan punya ladang karet di belakang itu. Ya, dia kalau sore hari sampai malam itu jualan makanan-makanan ringan di situ. Nah, tapi pada suatu saat itu ibu-ibu ini didatangi oleh sekelompok preman yang tidak tahu dari mana asal-usulnya, dan mereka merampok ibu itu, memperkosa ibu itu, dan membakar warung yang ada di situ. Bahkan ada beberapa tamu yang ingin membela mereka itu dibunuh juga di situ. Kabarnya seperti itu ceritanya, dan tapi itu terjadi sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, sehingga mungkin itu adalah perwujudan dari si pemilik warung yang dulu itu, atau mungkin ada jin yang hanya menyerupai, yang menirukan apa yang biasa dilakukan oleh ibu warung di situ. Setelah mendengar cerita itu ya sudah, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan mereka sampai di Bukit Tinggi itu sekitar jam 1 malam, dan akhirnya mereka pun beristirahat. Demikian cerita pada kesempatan kali ini. Intinya pada saat melewati tempat-tempat yang sepi, kita harus hati-hati, jangan lupa untuk berdoa dan tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita ini bisa dijadikan pelajaran dan bisa menghibur. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.